Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Alhamdulillah wa bi nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah kehidupan kita selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal kita selalu dibimbing oleh Allah, diberi maunah, diberi taufik untuk bisa menjadikan setiap amal kita menjadi amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semua, kalau melihat perkembangan yang terjadi di Nusantara ini terhadap gonjang-ganjing perpolitikan atau beberapa kasus yang menjadi perhatian publik yang sangat besar, saya Mbah Hukit punya penilaian yang sangat miris apabila hal ini terus-menerus terjadi. Para pemirsa semua, kita semua tahu beberapa akhir-akhir ini ada peristiwa-peristiwa menyengangkan pemikiran kita, membikin akal sehat kita agak terusik. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa ini. Sebut saja pertama, adanya para purnawirawan TNI AD, para jenderal, mantan-mantan jenderal yang membuat 8 tuntutan yang isinya ultimatum untuk melengsarkan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Hal ini sungguh sangat menyengangkan. Karena apa? Selayaknya beliau-beliau adalah tokoh-tokoh bangsa, panutan-panutan bangsa yang berada di garis terdepan dalam perjuangan untuk menjaga Republik Indonesia ini, baik secara ideologi maupun teritorial, karena beliau-beliau adalah jenderal-jenderal TNI yang meskinya tahu aturan main demokrasi di negeri kita, bagaimana undang-undangnya, bagaimana pergantian seorang kepemimpinan di dalam wilayah kita sudah diatur di dalam undang-undang. Tapi tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat, tokoh-tokoh yang berada di depan pergerakan perjuangan kebangsaan ini, ternyata mempertontonkan sesuatu yang sangat mengherankan, membagongkan bagi pemikiran kita orang-orang awam, rakyat seperti saya misalnya. Bagaimana mungkin sebuah kepemimpinan yang dihasilkan dari hasil demokrasi pemilihan yang sudah disahkan oleh undang-undang mau mencoba dikudeta? Bilang saja dikudeta. Karena di luar hukum, pergantian kepemimpinan di luar undang-undang itu namanya kudeta. Dan ini diusulkan oleh orang-orang yang mengetahui tentang betapa jeleknya, betapa menjadi presiden buruk apabila kudeta itu terjadi. Dan ini dipertontonkan kepada kita semua, warga rakyat Indonesia, yang dilakukan oleh mantan-mantan purnawirawan TNI, yang seharusnya yang dijiwai oleh jiwa korsa, sumpah satya prajurit, yang rela mati untuk NKRI, yang berpikir untuk NKRI, bukan untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, atau institusinya. Seharusnya seorang purnawirawan itu
meski memikirkan langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang progresif untuk bagaimana caranya Republik Indonesia ini tetap dalam keadaan yang maju, damai, menjadi negeri yang makmur dan teritorialnya terjaga, NKRI harga mati, dan menjaga tatanan demokrasi yang berada di NKRI ini. Tapi tidak, para jenderal-jenderal ini, maaf, saya tidak setuju dengan langkah-langkah beliau-beliau ini. Mungkin bisa seperti yang sering saya simak perkembangan, beliau mempunyai alasan-alasan yang menurut beliau-beliau itu benar, dan ini juga dinisbatkan untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan, bahkan ini adalah tanda cinta kami kepada Bapak Prabowo. Bagaimana ini tanda cinta kepada Bapak Prabowo? Sementara merecoki perjalanan ke pemerintahan Bapak Prabowo. Dan yang lebih mengherankan lagi ini, mereka, para jenderal-jenderal ini mencoba mendekati Habib Rizik yang mempunyai organisasi EPI yang telah dibubarkan, tetapi sekarang mempunyai EPI Reborn dengan singkatan yang lain. Tapi isi-isinya tetap saja sama. Hanya ganti botol saja ibaratnya. Botol isinya bir dituang di dalam botol madu. Ya, isinya tetap aja bir walaupun di luarnya tertulis botol madu. Apakah bapak-bapak tidak mengetahui bagaimana rekam jejak daripada Rizik Syihab yang telah dipaparkan di dalam alasan kenapa pemerintah waktu itu membubarkan EPI? Karena Habib Rizik ingin mencoba untuk merubah dasar fundamentalis daripada Republik Indonesia ini, yaitu Pancasila, yang akan dirubah menjadi Pancasila yang ada embel-embelnya, yaitu negara Republik Indonesia yang bersyariat. Bukan itu saja, direkam jejak jelas bahwa Rizik ini mendukung pergerakan khilafah. Bahkan yang paling menyengkangkan adalah mendukung berafiliasi kepada ISIS yang telah dibuktikan secara hukum, sehingga menjadi landasan pembubaran EPI waktu itu. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung.
Baik, demikian acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini tidak ada dalam benak Bapak Purnawirawan ini? Kenapa? Hanya untuk kepentingan saya tidak tahu. Kalau hanya kata-kata, semua bisa main kata-kata. Kami tidak punya kepentingan. Kami sudah mau umur tua, mau apa lagi. Ini sudah kami peroleh, itu sudah kami peroleh. Tapi perbuatan sampean itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati sampean. Itulah pikiran kami. Yang mana Pak maksudnya Pak? Semua yang dikatakan. Oke. Tambahan kami satu. Termasuk jalan-jalan untuk memakzulkan tadi. Iyalah, makanya kami buat yang ke-8 memakzulkan. Oke. Itu kecintaan kami kepada Prabowo. Iya kan? Kenapa kok Prabowo ditempelkan itu? Tempelkan Gibran, tempelkan Fufu Fafa. Ini yang pertama, adanya pergerakan daripada purnawirawan jenderal-jenderal yang mencoba melengsarkan Gibran. Pendek kata, para purnawirawan ini ingin mengobrak-abrik tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Kalau memang ada tidak setuju dengan apa terpilihnya Gibran, ya nanti ada saatnya tarung di pemilu yang berikutnya. Tidak merecoki saat ini. Dan rakyat pandai, rakyat itu cerdas menilai panjenengan. Apa dikira rakyat itu bodoh? Maaf, Bapak Purnawirawan, Bapak Jenderal Purnawirawan ini, yang meski Bapak sadari bahwa di antara rakyat Republik Indonesia ini banyak orang-orang pandai yang bergelar profesor, doktor, berderet-deret gelarnya, tapi tetap rakyat, Bapak. Hanya tidak punya jabatan mungkin, tapi logika nalarnya adalah logika nalar profesor, karena memang profesor, doktor, dan lain sebagainya. Belum lagi tokoh-tokoh bergerakan di kampung-kampung, karena mahasiswa yang jebolan universitas perguruan tinggi karena tidak memperoleh kesempatan. Bapak turunlah ke bawah, Bapak. Jangan anggap seolah-olah rakyat ini bodoh. Bagaimana misalnya saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, walaupun dia telah kuliah dengan jurusan yang mentereng, tapi begitu lulus tetap aja jadi tukang bakso. Tapi sarjana tukang baksonya, bahkan S2. Ini banyak di kampung-kampung. Jadi jangan anggap masyarakat ini bodoh dengan langkah-langkah politik panjenengan. Dan jangan dibilang ini tidak ada kepentingan politik. Jelas itu langkah politik. Karena yang panjenengan singgung itu jabatan politik, yaitu tentang Wakil Presiden Gibran. Maaf sekali lagi, yang pernah saya sampaikan bahwa politik itu membutakan mata hati kita. Bahkan saat ini, karena politik, kepentingan politik, banyak politikus, bahkan tikus politik, hanya demi kepentingannya, nasionalismenya diletakkan pada jabatan. Tidak peduli lagi masalah kenusantaraan secara global Nusantara, yang bagi sebuah kesatuan sebagai bangsa Republik Indonesia. Tidak peduli lagi betapa banyak rakyat-rakyat yang sekarang untuk mencari penghidupan pekerjaannya walaupun sudah sekolah tinggi tapi sulit. Bahkan ada sarjana yang menjadi tukang Grab, ada sarjana yang menjadi banyak. Jadi karena sudah dididik, tapi jangan diperbodoh lagi, Bapak. Ini angkat para purnawirawan ini. Sendengan sekali lagi saya mohon untuk menyinau lagi, mempelajari lagi bagaimana langkah-langkah Rizik Syihab ini, yang mencoba panjenengan dekati untuk mencari dukungan untuk bisa meneriakkan tentang melengsarkan Gibran. Ini yang benar-benar saya, Pak Hukit, pemangku Laskar Mataram Raya,
yang di dalamnya anggotanya adalah terah-terah daripada Mataram. Dan kebetulan Bapak Prabowo sendiri juga adalah terah daripada Mataram, dan Mas Gibran sendiri adalah terah Mataram. Maka kami sangat sayangkan, berilah masukan yang bagus tentang republik ini kepada presiden ini. Kalau toh ada hal-hal yang tidak setuju dengan kebijakannya, berilah masukan yang baik. Kalau bahasa kerennya, kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, bukan kritik yang destruktif. Maka dari itu, sekali lagi, kami sangat menyayangkan langkah Bapak-Bapak Jenderal ini dengan mendekati mencari dukungan kepada Rizik Syihab dengan EPI-nya. Apakah Bapak tidak mempelajari bagaimana rekam jejak daripada EPI bersama Rizik Syihab yang memporak-porandakan kenusantaraan kita? Belum lagi ini berkolaborasi lagi. Ini pembenci Jokowi. Maaf, sebenarnya saya tidak ada kepentingan sama Jokowi, tapi rasanya jealous juga. Kenapa hal itu diungkat-ungkit terus? Sebenarnya kalau mau diselesaikan kan gampang sekali dari dulu. Karena Bapak Jokowi jadi pimpinan itu kan sudah melalui proses bertahap. Dari mulai menjadi wali kota, mulai menjadi gubernur, akhirnya menjadi presiden. Ini kan semua memakai ijazah. Tapi itu digoreng saja. Isu PKI, isu ini, isu itu. Bertanyalah dalam hati panjenengan sedoyo. Wahai para yang mengaku tokoh-tokoh ini, sadarlah panjenengan sedoyo bahwa apa yang panjenengan lakukan ini bukan sesuatu yang konstruktif bagi perkembangan kebangsaan Republik Indonesia ini, bagi kemakmuran dan kedamaian Republik Indonesia ini, tapi justru akan menjadi presiden buruk bagi Republik Indonesia ini, karena Anda akan menerapkan aturan yang di luar main aturan demokrasi dengan cara mengajukan untuk bisa memasgulkan Gibran. Hanya karena kepentingan politik, maka panjenengan sedoyo hilang atau paling tidak mengabaikan sikap nasionalisme sebagai patriot dari mantan-mantan penjaga ideologi dan teritorial wilayah Nusantara ini, hanya karena kepentingan politik. Jangan panjenengan beralasan ini bukan urusan politik. Jelas urusan politik. Jelas urusan politik, karena yang sampean utik-utik jabatan politik, otomatis ini adalah urusan politik. Jangan banyak main galagasi dikira rakyat itu tidak tahu. Seperti yang saya sampaikan lagi, wahai Bapak, bahwa rakyat Indonesia ini banyak orang-orang pandai, cuma tidak punya tempat, tidak punya kesempatan, karena sarjana geledrah di Nusantara ini yang tidak punya tempat. Jadi jangan dibodohi rakyat Republik Indonesia ini dengan permainan galagasi panjenengan sedoyo. Karena dongkol rasanya hati ini menyaksikan yang dipertontonkan oleh tokoh-tokoh yang mengaku sebagai mantan-mantan jenderal ini. Kami pun dekat dengan beberapa jenderal. Kami juga dekat dengan teman-teman TNI di dalam Laskar kami, Laskar Mataram. Ada yang aktif dan ada juga TNI yang pensiun. Tapi alhamdulillah semangat kenusantaraannya, karena kita sering berbagi cerita, bersatu dalam wadah Laskar Mataram itu untuk kepentingan kenusantaraan. Bagaimana panjenengan tidak peduli sejarah Republik ini dienggokkan, panjenengan tidak peduli, justru ngurusi sesuatu yang sudah mapan.